Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Delayan Kriska. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah berita mengenai kemiskinan yang berada di Indonesia dan bagaimana cara pemerintah mengatasi kemiskinan tersebut. Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang lahir dari keluarga miskin lebih cenderung menerima pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak yang lahir dari keluarga tak miskin. Belenggu kemiskinan belum betul-betul dapat dilepaskan. 9,22% rakyat kita ada dalam kategori penduduk miskin. Tidak menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial. Lembaga Penelitian Semeru mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung akan memiliki kesenjangan pendapatan dengan orang dari keluarga tak miskin. Kesimpulan didapatkan dari penelitian terhadap 1.522 anak yang terbagi dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan tidak miskin. Kondisi mereka dibandingkan antara sebelum dan sesudah bekerja saat dewasa. Hasilnya, pendapatan per jam anak dari keluarga miskin 87% lebih rendah dari keluarga tidak miskin. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor termasuk lama sekolah dan skor matematika mereka saat belia. Kondisi lingkungan rumah tangga seperti listrik dan sanitasi juga termasuk dalam variabel. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah memastikan program-program pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan tepat guna. Ada sesuatu hal yang belum sampai benar-benar di address gitu, maksudnya bisa jadi misalnya tadi kayak pendidikan atau kesehatan itu misalnya pemerintah udah melakukan apa ini, tapi ternyata itu belum membuat dampak yang sebegitu besarnya yang bisa membantu anak-anak tadi untuk catch up misalnya. Pemerintah sendiri merasa amunisi guna meningkatkan taraf hidup masyarakat sudah cukup jitu. Rantai kemiskinan dapat dipatahkan usai ada intervensi. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK menyebut program Keluarga Harapan sebagai solusi terefektif bagi masalah kemiskinan. Waktu tahun 2014 itu memang belum ada intervensi. Nah, jadi kalau frasa yang biasa kita dengar adalah itu seperti kemiskinan struktural, jadi kemiskinan dari generasi yang lalu itu diturunkan, ditransmisi ke generasi yang berikutnya. 6 tahun setelah diintervensi PKH, itu ada kecenderungan kesehatan anak itu meningkat. Pendidikan, salah satu indikatornya adalah tingkat kelulusan sekolah menengah atas itu juga meningkat. Tidak hanya PKH, pemerintah gencar mengelontarkan bantuan melalui berbagai program, mulai dari program Jaminan Kesehatan Nasional, Beras Sejahtera atau Rasra, serta bantuan pangan non-tunai. Belajar bansos, pemerintah pun kian mengemuk pertumbuhannya hampir 2 kali lipat menjadi 105,7 triliun rupiah. Jelang tutup tahun 2019 dengan serapan dana bombastis, diharapkan hasilnya pun fantastis. Mengalami peningkatan drastis, yaitu 26,16 juta jiwa. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebanyak 26,16 juta orang. Persentase penduduk miskin terbanyak di Pulau Jawa, yaitu 52,90%. Di Kepala BPS, Margo menjelaskan angka yang didasarkan sensus yang berlangsung Maret dan September setiap tahunnya. Menurut presentase miskin di seluruh wilayah Indonesia yang mengalami penurunan drastis. Margo klaim pemulihan ekonomi pada kuartal 1 2022 berpengaruh pada penurunan jumlah penduduk miskin, yang mengatakan bahwa penurunan jumlah penduduk miskin terjadi di perkotaan maupun di desa atau perdesaan terpencil. Pada Maret 2021 tercatat 7,50% dari penduduk Indonesia merupakan penduduk miskin di perkotaan.
Sedangkan di perdesaan persentase jumlah penduduk miskin mencapai 12,29%. Dan pada waktu 2024, data BPSDS terbaru di kemiskinan turun menjadi 25,22 juta orang. BPS atau Badan Pusat Statistik mengumumkan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai sebanyak 29,3% atau sekitar 25,22 juta orang. Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin Indonesia sebesar 9,03% atau 25,20 juta orang. Penurunan tingkat kemiskinan lebih besar terjadi di perdesaan, yakni sebesar 0,43 poin. Dibandingkan dengan kota, di perkotaan yang hanya turun hanya 0,20% poin.